Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Terima kasih. Namanya siapa? Cindy. Oh, Cindy. Halo Cindy. Halo Ibu. Cindy kesini naik apa? Diantar Diantar orang tua, teman? teman. Oh, teman. Oke. Cindy sekolah atau kuliah? Sekolah kelas 2 SMA. Oh ya, kelas 2 SMA ya. Jadi sekarang sudah mau naik kelas 3. Iya. Oke. Sebelum kesini, Cindy sudah makan atau belum? Sudah. Iya, sudah. Berarti sudah fit ya. Iya. Oke. Sebelumnya, apakah Cindy sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum Bu. Iya. Jadi Ibu jelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan kepada konseli dari konselor untuk menyelesaikan satu permasalahan dari konseli dengan cara berdiskusi, bertukar pendapat maupun dari kesepakatan konseli dan konselor. Apakah Cindy sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, sebelum melakukan sesi konseling, Ibu ingin menyampaikan beberapa asas-asas atau peraturan-peraturan yang harus kita sepakati terlebih dahulu sebelum melakukan sesi konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana cerita atau seluruh permasalahan yang Cindy ceritakan kepada Ibu hanya diketahui oleh Ibu dan Cindy saja, dan itu sudah pasti terjamin rahasianya. Yang kedua yaitu kesukarelaan, di mana Cindy datang ke sini dengan cara sukarela, bercerita sukarela atas permasalahannya, dan juga keterbukaan yang Cindy ceritakan dari permasalahan Cindy harus secara terbuka, tanpa harus ada yang ditutup-tutupi selama sesi konseling berlangsung. Kemudian yang terakhir, ketika ingin berbicara, tidak ada yang saling memotong, baik Cindy maupun Ibu. Ketika ingin bicara, selesaikan dulu yang Ibu atau selesaikan Cindy, terus dilanjutkan bertanya. Untuk kesepakatan waktunya kita sesuaikan dengan sesi konseling berlangsung. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Sudah Ibu. Bagaimana, sudah bisa disepakati? Iya. Oke, sebelum melakukan konseling, sebaiknya kita melakukan berdoa agar sesi konseling kita berjalan dengan lancar. Cindy Ibu saja ya yang memimpin doanya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan konseling hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Apakah sesi konselingnya sudah bisa kita lakukan? Sudah. Oke, silakan Cindy menceritakan permasalahannya. Jadi Ibu, saya itu di sekolah sering sekali bolos. Terus pas pelajaran itu saya tidur di kelas. Terus kayak saya jarang kerja tugas, jarang belajar. Yang kayak saya sering melakukan kalau sudah selesai konsul itu kan kayak nongkrong, keluar main sama temanku. Kayak gitu, kayak saya susah sekali fokus sama pelajaran. Oke, ada lagi? Itu saja. Itu saja. Oke. Dari permasalahan yang Cindy ceritakan, mungkin adakah sudah ada usaha dari Cindy untuk merubah perilaku tersebut? Belum ada Ibu, soalnya kayak saya anaknya kayak mager gitu, kayak malas untuk kayak mau mulai belajar atau kayak mau fokus sama pelajaran. Kayak biar berapa menit itu kayak susah sekali saya fokus sama pelajaran. Pasti kayak tiap guru menjelaskan itu saya tidur atau tidak, saya bermain atau tidak bicara sama temanku. Kayak maksudnya temanku sudah
belajar, masih fokus sama pelajaran, saya ganggu saya gue cerita kayak gitu. Jadi kayak saya kurang sekali disiplin sama pembelajaran. Ada lagi? Jadi, Em, apakah perilaku-perilaku Cindy sadar kalau Cindy itu sudah menyimpang dari perilaku yang baik atau yang dari siswa teladan yang memang taat di sekolah yang seharusnya jadi murid sebagaimananya murid? Apakah Cindy sadar? sadar ibu, cuman susah untuk kayak berubah supaya bisa disiplin. Oh, kalau untuk teguran dari sekolah sudah pernah ditegur? Pernah ibu sering ditegur sama guru, terus juga sering dipanggil guru BK karena sering bolos. Ditegurnya sudah berapa kali? Selama dari kelas 1 sampai kelas 2 itu sering sekali ditegur. Oh, berarti selama bersekolah sering ditegur juga. Terus untuk ke ruang BK-nya sering? Tidak juga sering ibu, soalnya pas dipanggil ke ruang BK saya kayak langsung pergi kemana gitu supaya tidak dihadap sama gurunya. Kalau untuk orang tua sendiri sudah mengetahui? Sudah ibu, soalnya orang tua waktu itu dipanggil ke sekolah karena saya sering bolos, terus sering tidur pas pelajaran. Cuman hanya kayak dari orang tua juga kayak sudah kasih tahu sama saya, cuman sayangnya yang kayak belum ada perubahan sama sekali. Oke. Terus setelah itu apakah dari teguran dari sekolah, orang tua, apakah Cindy merasakan perubahan misal saya ini beda seperti saya yang dulu, saya mau jadi siswa yang lebih baik lagi, seperti usaha-usaha apa saja yang sudah Cindy lakukan, misal kalau sekecil apapun itu pernah? Simpelnya kan saya tidur pas 2 mata pelajaran, terus itu sudah saya baca supaya kayak berapa menit itu minimal saya ada lihat, lihat guru menjelaskan, menerangkan. Tapi ujung-ujungnya juga kayak saya sudah mulai kayak bosan sama penjelasannya guru, saya tidur lagi kayak gitu, kayak berusaha untuk tidak tidur itu, tapi ujung-ujungnya tidur juga. Apakah Cindy sebelumnya memang memiliki sifat seperti ini atau terpengaruhi misalnya? Terpengaruh lingkungan sih ibu, soalnya pas SMP tidak begini, cuma masuk ke SMA karena bertemannya itu tidak, mungkin bertemannya kayak ikut-ikut sama orang, kayak bolos atau tidak, kayak tidak senang sama mata pelajarannya, jadi kayak gitu. Kan Cindy tadi bilang kalau ya itu ikut-ikutan teman. Apakah teman yang lainnya yang mengenal Cindy, mungkin yang dari SMP atau teman dekat Cindy, misal tetangga, adakah dari mereka yang menasihati Cindy di sekolah atau di luar dari sekolah mungkin? Ada sih teman yang kayak teman satu bangku kayak gitu, dia kayak agak tahu kok jangan sering-sering bolos, soalnya kayak alpamu sudah banyak, terus juga kok banyak tidak kerja tugas, terus kok tidur terus juga di kelas, kayak sudah mulai kurangi, soalnya kita sudah SMA, masuk kelas 2 SMA, sudah tidak lama lagi kayak mulai kelas 3, terus nanti kayak mau masuk kuliah, kalau kok terlalu banyak bolos nanti kalau masuk ke jenjang selanjutnya nanti susah kayak gitu. Iya. Jadi perasaan Cindy sekarang bagaimana? Kayak campur aduk sih ibu, satu sisi kayak sama juga kayak bisa disiplin, maksudnya kayak bisa konsisten sama mata pelajaran, baru kayak bisa kurangi perilaku kayak sering bolos, minimal kayak kan biasanya kalau sabun bolos itu kayak 1 minggu itu sampai kayak bisa dihitung itu cuma 1 atau 2 kali begitu sama sekelas. Saya maunya itu kayak saya bisa konsisten minimal kayak ada yang sedikit, maksudnya ada perilaku yang kayak berkurang sedikit itu, kayak semuanya sabun bolosnya jadi kayak berkurang sedikit lah gitu juga kayak untuk pelajaran sama ada minimal 1 atau 2 mata pelajaran saya bisa fokus ibu buat pas masuk itu saya tidak tidur dari pas masuk sampai keluar mata pelajaran.
Oh iya, tadi dari pernyataannya Cindy, tadi Cindy bilang eh, sebenarnya saya tidak mau perilaku ini, tapi Cindy sudah melakukannya, di sisi lain Cindy sudah melakukannya. Itu maksudnya bagaimana? Kayak kan ini kan saya nanti bikinnya nanti pas SMA, terus sudah kayak misalnya sudah dari kelas 1 SMA, jadi kayak misalnya sudah 1 tahun lebih begitu terus sih, kayak untuk berubahnya ke apa ke misalnya langsung berubah untuk kayak tidak boleh itu kayak susah, soalnya kayak ini sudah lama maksudnya saya jalani, maksudnya sudah lama kayak saya begini, jadi kayak untuk merubahnya untuk kayak itu berubah jadi lebih baik itu kayak susah sekali. Kayak misalnya sudah ada niat tapi bagaimana caranya melakukannya itu kayak gimana supaya bisa konsisten itu saya belum tahu, ibu kayak belum bisa. Oke, jadi eh, tujuan Cindy datang sesi konseling ini sebenarnya untuk apa? Sebenarnya kayak kan ini sebenarnya disarankan sama temanku, dia bilang ada yang apa kalau aku mau supaya ini aku tidak bolos lagi, mungkin bisa kok ikut konseling saja supaya bisa apa perilakunya kayak bisa berubah sedikit loh. Jadi dia sarankan sudah ikut ini, jadi kayak saya mau ikut ini itu karena itu saya mau supaya perilaku yang sangat merugikan saya terus juga orang tuaku terus juga lingkungan sekitarku itu bisa membaik, bisa ada perubahan biar cuma sedikit saja. Oke, dari permasalahan yang Cindy ceritakan tadi dapat Ibu simpulkan kalau perilaku kurang disiplinnya belajar dari Cindy ini sangat mengganggu. Sebenarnya sangat mengganggu Cindy dan Cindy sebenarnya tidak mau melakukannya cuman karena terpengaruh oleh teman-teman di sekolah, di lingkungan. Cindy jadi terpengaruh setiap harinya untuk melakukan bolos, malas belajar di kelas, dan sebagainya. Untuk itu, Ibu sarankan langkah baiknya Cindy melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu, misalnya seperti tadi kan Cindy malas kayak masuk kelas atau kerjakan tugas. Cindy bisa memanajemen waktunya Cindy mulai dari sekarang lebih baik seperti misal hari ini kan masuk sekolah, pulang itu Cindy bisa memanajemen waktu, misal Cindy tulis catatan kecil, misalnya besok saya melakukan apa, habis belajar mata pelajaran ini saya melakukan apa, misal habis belajar bahasa Indonesia pulang terus saya akan belajar di rumah begini, terus bagaimana Cindy bisa memanajemen waktunya Cindy dengan baik dan teratur. Yang kedua juga dari dukungan keluarga, bisa mungkin Cindy dengan orang tuanya Cindy bisa untuk saling mengingatkan kalau Cindy kan sudah ditahu ya, sudah pernah juga diundang orang tuanya di sekolah. Kalau Cindy ingin merubahnya, dengan itu Cindy bisa bilang dengan orang tua kalau Cindy ingin merubah perilaku tersebut dengan dukungan dari orang tua, agar tips-tips yang ibu berikan tadi bisa juga terjalan lancar di rumah dan juga di sekolah. Terus dari keluarga juga ke teman sebaya, teman-teman di lingkungan sekolah, teman-teman yang mempengaruhi Cindy melakukan perilaku tidak disiplin, mungkin Cindy bisa menjauhi atau bukan menjauhi, alangkah baiknya membatasi pergaulan dengan mereka dan bergabung dengan teman-teman yang rajin belajar dan rajin membuat tugas, rajin ke sekolah, siswa-siswa teladan yang di sekolah. Juga Cindy bisa mengajak teman-teman Cindy yang belum mau berubah itu, siapa tahu mereka tergerak hatinya untuk berubah menjadi siswa yang teladan di sekolah.
Juga yang terakhir, memotivasi diri sendiri agar terus bersemangat melakukan perubahan, agar menjadi siswa-siswi yang teladan di sekolah, agar menjadi siswa yang dikenal sebagai siswa yang rajin, rajin dalam belajar, berkegiatan maupun hal-hal yang berkaitan dengan di sekolah. Dari beberapa tips tadi, apakah Cindy sepakat untuk melakukannya atau untuk menerapkannya, walaupun hanya satu saja yang Cindy terapkan? Misal kalau semuanya yang Ibu sebutkan tadi berat, apakah salah satunya bisa Cindy lakukan? Apakah bisa Cindy terima? Bisa Ibu, nanti akan saya coba. Oke, dari Cindy terima dan akan Cindy coba. Nanti setelah Cindy sudah melakukan tips-tips yang sudah Ibu berikan tadi, kita akan bertemu di sesi konseling berikutnya untuk mengetahui seberapa jauh Cindy merubah perilaku tersebut dan usaha apa saja yang sudah Cindy lakukan selama masa perubahan tersebut. Untuk itu, apakah materinya, konseling hari ini bisa Cindy pahami dengan baik? Bisa Ibu. Oke, baik. Karena sesi konselingnya sudah berakhir, alangkah baiknya kita melakukan menutup dengan doa. Untuk doanya Ibu yang pimpin. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Cindy sudah melakukan konseling dengan Ibu hari ini. Ibu harapkan kita bisa bertemu di sesi konseling berikutnya dengan perubahan yang lebih baik. Untuk Cindy, terima kasih banyak. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.